Islam Nusantara dan Salafi adalah dua aliran pemikiran dalam Islam yang sering diperbincangkan di Nusantara. Masing-masing memiliki pendekatan, tujuan, dan cara pandang yang berbeda terhadap agama Islam yang sering sekali menyebabkan ketegangan ideologis. Dalam pembahasan kali ini kita akan coba membahas secara mendalam sejarah, konsep dasar, perkembangan, hingga polemik antara keduanya dalam konteks Indonesia dan Nusantara. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Islam Nusantara dan Salafi. Islam Nusantara adalah istilah yang merujuk pada bentuk keberislaman di wilayah Nusantara yang terintegrasi dengan budaya lokal. Istilah ini dipopulerkan oleh Nahdlatul Ulama atau NU sebagai sebuah konsep yang menggambarkan Islam yang ramah, toleran, dan mampu beradaptasi dengan budaya setempat tanpa meninggalkan ajaran pokok Islam. Di antara ciri-ciri Islam Nusantara ialah: yang pertama, kontekstualisasi syariat. Islam Nusantara menekankan pentingnya memahami syariat sesuai konteks budaya lokal. Yang kedua, integrasi dengan tradisi lokal. Praktek seperti tahlilan, yasinan, dan ziarah kubur dianggap sebagai bentuk harmoni antara Islam dan tradisi Nusantara. Yang ketiga, moderasi. Islam Nusantara mengedepankan toleransi antar umat beragama dan menjauhi sikap ekstremis. Yang keempat, khas Nahdlatul Ulama. Sebagian besar penganut Islam Nusantara adalah anggota NU yang dikenal dengan ajaran aswajanya. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, Islam di Nusantara mulai berkembang pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan. Pendakwah seperti Wali Songo memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya seperti seni wayang, gamelan, dan tradisi lokal lainnya. Pendekatan ini berbeda dengan metode dakwah Islam di Timur Tengah yang lebih tekstualis. Sedangkan Salafi adalah sebuah gerakan dalam Islam yang berupaya kembali kepada ajaran Islam yang murni sebagaimana yang dipahami oleh generasi pertama umat Islam, yaitu Salafus Saleh. Gerakan ini menolak bid'ah, yaitu inovasi di dalam agama, dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah secara tekstual. Ciri-ciri utama Salafi ialah: yang pertama, pemurnian akidah. Salafi menekankan tauhid yang murni, menolak segala bentuk syirik termasuk ziarah kubur yang dianggap berpotensi menyimpang dalam hal meminta kepada penghuni kubur. Yang kedua, anti kepada bid'ah. Praktik seperti tahlilan, yasinan, dan perayaan maulid dianggap sebagai bid'ah yang harus dihindari. Yang ketiga, pemahaman tekstual. Penafsiran Al-Quran dan hadis yang dilakukan secara literal berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Yang keempat, tegas terhadap penyimpangan. Gerakan ini memiliki sikap yang tegas terhadap ajaran ataupun praktek yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Gerakan Salafi mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-19 melalui kontak dengan ulama dari Arab Saudi, terutama setelah berkembangnya gerakan Wahabisme di Timur Tengah. Pada abad ke-20, pengaruh Salafi semakin kuat melalui organisasi seperti Persatuan Islam atau Persis dan lembaga dakwah Salafi yang muncul di berbagai daerah. Teman-teman sekalian, perselisihan antara Salafi dan Islam Nusantara kerap terjadi. Di antara penyebab ketegangan antara Salafi dan Islam Nusantara ialah: yang pertama, perbedaan dalam pendekatan dakwah. Islam Nusantara menggunakan pendekatan budaya sehingga cenderung fleksibel, sedangkan Salafi menolak integrasi budaya lokal yang dianggap tidak Islami.
Yang kedua, pandangan terhadap tradisi budaya lokal. Islam Nusantara menganggap tradisi seperti tahlilan dan meminta kepada penghuni kubur sebagai bagian dari kearifan lokal. Adapun Salafi menganggap tradisi tersebut sebagai bentuk bid'ah yang harus ditinggalkan oleh umat Islam. Yang ketiga, dalam isu akidah. Salafi menuduh bahwa Islam Nusantara sering sekali mengabaikan kemurnian tauhid. Sementara pendukung Islam Nusantara menganggap bahwa Salafi terlalu kaku dan tidak relevan dengan konteks budaya lokal. Yang keempat, dominasi media dan dakwah. Salafi lebih aktif di media sosial dengan dakwah yang terstruktur dan masif, sedangkan Islam Nusantara lebih mengandalkan pengaruh kultural dan jaringan tradisional. Di antara polemik Salafi dan Islam Nusantara yang populer tentang permasalahan, di antaranya yang pertama, perayaan Maulid Nabi. Pendukung Islam Nusantara menganggapnya sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Salafi menganggap bahwa itu adalah bid'ah. Yang kedua, tahlilan dan yasinan. Islam Nusantara menganggapnya itu sebagai doa bersama untuk orang yang telah meninggal. Adapun Salafi menolak dan menganggapnya bahwa ia tidak memiliki dasar di dalam Islam. Yang ketiga, fatwa keagamaan. Salafi cenderung mengeluarkan fatwa yang keras terhadap praktik Islam Nusantara. Sementara Islam Nusantara menolak fatwa tersebut karena dianggap tidak relevan dengan konteks budaya lokal. Perselisihan antara Salafi dan Islam Nusantara memiliki dampak-dampak yang secara positif dan ada yang secara negatif. Di antara dampak positifnya ialah yang pertama, diskusi keagamaan yang lebih dinamis. Ketegangan ini memacu umat Islam untuk lebih memahami ajaran agama mereka. Yang kedua, peningkatan literasi Islam. Umat menjadi lebih kritis terhadap sumber ajaran Islam. Adapun dampak negatifnya ialah teman-teman sekalian, yang pertama, polarisasi umat. Perbedaan pandangan sering sekali memecah belah umat Islam di Nusantara. Yang kedua, stigmatisasi Salafi sering dianggap kaku, sementara Islam Nusantara dituduh sebagai penyimpangan. Yang ketiga, potensi konflik sosial. Perbedaan ideologi dapat memicu konflik di tingkat akar rumput. Terus bagaimana solusinya untuk perselisihan antara Salafi dan Islam Nusantara ini? Solusinya ialah yang pertama, dialog antar mazhab. Dialog terbuka antara ulama Islam Nusantara dan Salafi dapat mengurangi kesalahpahaman di antara mereka. Yang kedua, pendidikan Islam yang komprehensif. Memperkenalkan pendidikan Islam yang mencakup berbagai pandangan, mazhab, dan aliran dapat membantu umat memahami perbedaan secara bijak. Yang ketiga, mengedepankan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Fokus kepada persamaan dalam Islam seperti tauhid dan akhlak yang mulia dapat menjadi titik temu bagi kedua kelompok ini. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, Islam Nusantara dan Salafi adalah dua pendekatan yang berbeda dalam memahami Islam. Perbedaan ini sering sekali menimbulkan ketegangan ideologis, tetapi juga menjadi peluang untuk memperkaya diskursus Islam di Nusantara. Dengan dialog, pendidikan, dan penghormatan terhadap perbedaan, umat Islam dapat tetap bersatu di dalam keberagaman. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.